Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wayuniswandri dengan NIM 2003-218 kelas D RMIK angkatan 2020. Di sini saya akan mengerjakan tugas 1 jaringan komputer yang diberikan oleh dosen Pak Ruslan Agus Salim, M.Com. Pertama, jelaskan prosesor pada komputer. Prosesor atau CPU adalah sirkuit logika yang dapat merespon atau memproses perintah dasar untuk menjalankan komputer. Sebagian besar instruksi komputer akan diterjemahkan oleh CPU karena pemproses ini memiliki chip sirkuit terintegrasi atau bisa disingkat dengan CIC yang sangat penting pada komputer. Adapun jenis-jenis prosesor, yang pertama prosesor AMD, yang kedua prosesor Intel, yang ketiga prosesor Crisvia, yang keempat prosesor IBM, dan kelima prosesor Transmit. Yang kedua, jelaskan tentang RAM atau bisa disebut Random Access Memory. RAM atau Random Access Memory adalah tempat penyimpanan sementara pada komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tepat. Tidak diperdulikan letak data tersebut dalam memori atau teracak. Jadi RAM ini hanya sebagai penyimpanan sementara saja saat menggunakan komputer atau software tertentu agar dapat diproses dengan cepat. Sejarah RAM. Random Access Memory pertama kali ditemukan oleh Robert Dennard. Setelah itu Intel memproduksi RAM untuk pertama kalinya pada tahun 1968. RAM lebih awal diproduksi bahkan jauh sebelum penemuan PC. Pada tahun 1981, setelah komputer diciptakan, perkembangan RAM dimulai. Dibutuhkan tenaga besar 5,0 volt pada saat RAM mulai diproduksi sehingga RAM bisa bekerja dengan frekuensi sebesar 477 MHz. Jelaskan tentang ROM atau Read Only Memory. Read Only Memory atau yang sering disingkat ROM adalah sebuah perangkat keras pada komputer yang berbentuk chip memori semikonduktor yang hanya bisa dibaca isinya saja. Adapun definisi ROM atau Read Only Memory adalah sebuah memori yang terdapat di dalam komputer yang sangat permanen. Jelaskan tentang hard disk. Hard disk adalah salah satu perangkat keras yang menyediakan ruangan penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan atau membaca data pada komputer. Hard disk merupakan jenis memori komputer yang memiliki sifat non-volatil memori, yang berarti data pada memori jenis ini tidak akan hilang meskipun perangkat tersebut telah dimatikan. Ada jenis-jenis hard disk. Yang pertama, Parallel Advanced Technology atau disingkat PAT
patah. Yang ketiga, serial ATA atau SATA. Dan yang ketiga, Small Computer System Interface atau disingkat SCSI. Yang keempat, hard disk eksternal. Kelima, jelaskan tentang fungsi monitor pada komputer. Monitor berfungsi sebagai output dari memori komputer atau central processing unit berupa biner. Fungsi lainnya dari monitor adalah menampilkan data-data berupa grafis, tampilan dari prosesor untuk ditampilkan agar pengguna bisa melihat apa yang sedang dioperasikannya. Yang keenam, jelaskan video graphic adapter, sebuah merek VGA. VGA atau video grafis adapter adalah perangkat keras komputer yang berfungsi menerjemahkan tampilan ke layar monitor. VGA juga sering disebut sebagai kartu baris. VGA digunakan untuk merujuk ke resolusi layar terlepas dari produsen perangkat keras atau kartu grafis. Berikut beberapa tipe VGA. S3 Virgen, yang kedua Atiragen 3 dimensi, yang ketiga Vidian NV3, yang keempat Nvidia NV4, yang kelima Nvidia GeForce series, yang keenam ATI Radeon series. 7. Penjelasan perangkat keras. Proses adalah perangkat lunak yang di otak sebuah komputer sehingga dapat digunakan dan dijalankan. RAM adalah random access memory yang bekerja dengan baik untuk mengelola setiap data dan perintah yang dimasukkan pengguna, kemudian menyimpan data sementara. ROM merupakan salah satu memori yang terdapat dalam komputer. ROM tersebut berbentuk permanen. Hard disk ialah tempat menyimpan segala macam data, file, serta dokumen lainnya pada komputer. Dan monitor merupakan perangkat lunak atau keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan hasil proses dari komputer. Yang terakhir, VGA adalah singkatan dari Video Graphics Array atau sebuah tipe standar koneksi yang sangat penting pada perangkat video maupun gambar seperti monitor dan proyektor. Yang 8. Kenapa kalau diklik disk PC langsung muncul D, E, kenapa bukan A dan B? Karena dari awal sudah diberi label berupa huruf pada drive, maka tentu harddisk ini juga harus diberi label sesuai dengan urutan, karena sebelumnya ada dua floppy disk yang diberi label huruf A dan B. Maka artinya harddisk ini merupakan penyimpanan ketiga. Dengan demikian, untuk melanjutkan label huruf sebelumnya, maka harddisk diberi label huruf D. Jadi huruf D pada awalnya ditunjukkan untuk melabeli harddisk sebagai penyimpanan ketiga setelah floppy disk A dan B. Namun karena ukuran harddisk yang besar sehingga bisa dibagi menjadi beberapa partis. Sekian dari saya. Bila ada kata